I love her. Way wrong answer! Harriet, I love you. Don't marry me. Daddy, no. No, Dad, no. Terima kasih buat semua yang masih setia bersama Film Story. Kali ini kita akan membahas film box office di masanya berjudul Armageddon. Disutradarai oleh Michael Bay, dibintangi oleh Bruce Willis, Liv Tyler, Ben Affleck, Steve Buscemi, dan pemeran pendukung lainnya. Mengisahkan tentang ancaman asteroid yang akan menabrak bumi, serta dibalut dengan cerita pengorbanan seorang ayah menyelamatkan pacar sang anak demi kebahagiaannya. Dan dengan budget besar, sutradara ternama, maka tidak heran film ini menyuguhkan aksi menarik, perpaduan real aksi dan spesial efek, serta plot cerita yang berending sedih, membuat film ini lantas pantas mendapatkan Oscar. Baiklah, mari kita ulas film ini bersama Film Story. Film dimulai dengan hancurnya pesawat ruang angkasa Atlantis dan satelit akibat hantaman asteroid. Keadaan ini membuat suasana control room NASA kalang kabut. Mereka terkejut dan mengira ini adalah serangan rudal. Asteroid yang berhasil memasuki orbit bumi dan tidak habis terbakar, akhirnya menghantam kota New York, Amerika dan menimbulkan kerusakan serta korban jiwa. Diketahui ternyata serangan yang dikira berasal dari tembakan rudal ternyata adalah asteroid, dan parahnya mereka juga mengetahui ada ancaman asteroid lebih besar dan bisa membuat umat manusia punah. Untuk itu, pemerintah Amerika segera mengumpulkan para ahli saintis mereka, militer, dan semua yang dianggap penting untuk mendiskusikan cara terbaik menghancurkan asteroid ini demi menyelamatkan bumi. Sementara itu, di lain tempat, di tengah lautan terdapatlah sebuah anjungan minyak di mana seorang kepala pengeboran minyak bernama Harry S. Temper yang diperankan oleh Bruce Willis sedang sibuk membangunkan pekerjanya bernama E.G. Frost yang diperankan oleh Ben Affleck. Harry jengkel atas kinerja E.G. yang membuatnya kesulitan hari ini. Ketika membangunkan E.G., dia bangun secara tergopoh-gopoh, dan dari pembawaannya terlihat gugup. Harry mencurigai sesuatu pada E.G. dan segera memintanya untuk mundur. Ketika Harry mendekati tempat tidur dan menyingkap selimut, ternyata dia menemukan anak gadisnya yang bernama Grace diperankan oleh Liv Tyler, dan hal ini membuat Harry berang. Kemudian terjadilah argumen sengit antara Harry dan putrinya. Lalu dengan penuh amarah, Harry meninggalkan kamar E.G. Melihat itu, E.G. langsung berlari karena dia tahu dengan apa yang bakal terjadi. Mengetahui putrinya tidur dengan E.G., Harry segera mengambil senjata shotgunnya dan lantas mengisinya. Lalu ia segera mencari di mana keberadaan E.G. yang sempat memberikan argumen ternyata tidak diterima oleh Harry. Justru dia langsung menghadiahinya tembakan bertubi-tubi membuat E.G. lari terbirit-birit. Melihat hal itu, putrinya berteriak histeris dan meminta Harry menghentikan aksinya. Dasar Harry sudah emosi, dia terus mengejar E.G. hingga ke atas platform pengoboran minyak. Meskipun E.G. terus berargumen sambil berlari, Harry terus menembakinya dan membuat putrinya semakin histeris. Karena tembakan bertubi-tubi, akhirnya E.G. turun dan mendekati Harry. Saat itu, E.G. mengatakan jika dia cinta kepada Grace. Bukan lantas diam, Harry malah kembali menembak dan serpihan peluru mengenai E.G. Saat itulah kemudian Grace mendekati E.G. dan Harry berhenti dari barbarnya. Dan akhirnya E.G. diselamatkan putri Harry yang ternyata adalah perwakilan perusahaan yang mempekerjakan Harry dan timnya untuk melakukan pengoboran mencari sumber minyak mentah. Sementara itu, NASA dan pemerintah Amerika terus mencari cara bagaimana cara terbaik menyelamatkan bumi. Dimulai dari opsi menembakkan rudal nuklir yang kemudian dibantah oleh ahli NASA. Karena ukuran dan kecepatan asteroid terlalu besar, ledakan rudal di permukaan asteroid tidak akan bisa menghentikan kehancuran bumi. Kemudian, Jenderal Kimsey menanyakan apa opsi yang terbaik. Truman menjawab opsi terbaik menghancurkan asteroid ialah mengebornya dan meletakkan nuklir di dalamnya. Jenderal Kimsey segera meng-ACC keputusan itu.
Ketika Harry dan timnya berhasil menemukan sumber minyak, datanglah Haley atas perintah Truman untuk menjemput Harry. Dan dia menyetujui mengikuti jenderal itu dengan syarat putrinya ikut bersamanya meninggalkan AG. Sebelum pergi, Harry meminta staf HRD untuk memecat AG dari kontrak mereka. Setibanya di gedung Johnson Space Center NASA di Houston, Harry disambut Jenderal Kimsey dan Truman. Di sana, Harry mendapat penjelasan mengenai situasi yang terjadi dari Truman, direktur eksekutif. Putri Harry terlihat ketakutan dengan apa yang akan terjadi pada bumi jika asteroid menghantam. Untuk kali pertamanya, dia menggenggam tangan ayahnya yang selalu disalahkannya. Kemudian, Truman mengajak Harry menuju tempat persiapan untuk melihat prototipe mesin bor. Harry terkejut ternyata mesin itu menggunakan desain yang dibuatnya hingga dia mengatakan Truman adalah pencuri. Mendengarkan hal itu, Truman hanya cuek. Truman menawarkan kru yang telah dilatih 8 bulan lawannya, tetapi Harry menolak dengan mentah-mentah dan dia mengatakan kepada Truman, "Jadi, aku hanya ngebor kan?" Truman menjawab dengan pelan, You got it. Lalu Harry meminta seluruh timnya untuk bersamanya. Mendengarkan permintaan Harry ini, Truman tanpa basa-basi langsung menyetujuinya. Lalu Harry memilih siapa saja yang akan ikut bersamanya. Pertama, dia memilih Coyote Spear, si kulit hitam, Max si gendut, Rockhound yang dikenal penuh nafsu, Oscar si ahli geologis, Chick Chapel seorang yang gagal berumah tangga dan hobi judi. Lalu yang terakhir adalah si AG, ahli dalam operasional mesin bor dan orang yang paling tidak disukai Harry. Tim Harry dikumpulkan satu-satu dari daerah yang terpisah. Truman hanya tersenyum melihat tingkah koboi mereka. Mereka dikumpulkan di Johnson Space Center milik NASA. Harry memberitahu tentang misi tersebut membuat mereka tercengang. Akhirnya, setelah penjelasan mendalam, semua yang ada di sana bersedia untuk ikut. Jenderal Kimsey mengatakan keraguannya dengan tim pilihan Truman, tetapi Truman meyakinkan mereka adalah orang yang terbaik di bidangnya. Harry datang dan membawa segudang permintaan nyeleneh dari timnya seperti Oscar yang meminta penghapusan catatan pelanggarannya, Chick yang meminta seminggu berada di Hotel Caesar Palace, Beer yang meminta menginap di White House, dan beragam keinginan nyeleneh lainnya. Truman hanya senyum. Untuk tim yang akan menyelamatkan bumi, dia mengabulkan semua keinginan tim Harry. Sewaktu pengecekan kesehatan, tim Harry bertingkah aneh-aneh. Maklum saja, mereka tidak pernah menjalani program astronot yang penuh dengan batasan dan larangan. Mereka membuat tempat pemeriksaan seperti ruang rapat DPR. Hal ini diperparah ketika menjalani uji psikologis yang membuat tim Harry tampak seperti orang gila semua. Mereka akhirnya lulus untuk menjalani pelatihan jelang keberangkatan. Mereka diperkenalkan dengan peralatan yang mereka butuhkan dalam misi itu, dan ternyata mereka mempreteli peralatan yang mereka anggap tak berguna membuat Truman sedikit bingung. Saat menjalani penerbangan, semua tim Harry muntah ketika merasakan tenaga gravitasi atau G-force. Pilot NASA sengaja membuat mereka merasakan tenaga G yang besar yang akan mereka rasakan sewaktu dalam misi nanti. Ketika briefing misi bersama Truman, dia menjelaskan tata cara misi di mana mereka akan berangkat dari bumi dan melakukan refuel atau isi ulang bahan bakar di stasiun luar angkasa milik Rusia, lalu menuju ke bulan. Di bulan, mereka akan berputar dan mendekati asteroid dari belakang dan melakukan pendaratan. Ketika Harry sedang mencari Grace, dia bertanya kepada Oscar. Oscar mengatakan dia lagi sedang bersama AG. Lalu Harry mencarinya di hangar roket. Ketika melihat Grace dan AG, Harry mengurungkan niatnya untuk marah saat ini. Dan Rockhound hanya mengatakan kepada Harry bahwa Grace sudah besar dan sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Harry menjawab nanti kalau pulang, dia yang akan mengurus si AG. Tim Harry terus latihan untuk persiapan misi hingga akhirnya mereka siap untuk berangkat. Sebelum hari pemberangkatan mereka, semua timnya mendapat libur beberapa hari untuk melakukan hal yang mereka inginkan. Kemudian Rockhound yang pergi untuk utang dengan jumlah uang yang besar untuk bersenang-senang. Chick mengunjungi istri dan anaknya di mana istrinya selalu menganggapnya seorang pecundang.
AJ ya tentu dengan Grace dan baru mengetahui ternyata Grace sedang hamil. Si Max mengadakan pesta bersama PSK dan hal lain yang aneh dilakukan oleh tim Harry. Suatu ketika, sebuah asteroid masuk kembali ke orbit bumi dan menghantam Shanghai. 50.000 orang tewas dan membuat NASA mempercepat pemberangkatan tim Harry. Mereka kemudian dipersiapkan di tempat peluncuran roket. Sebelum peluncuran, Harry berjanji kepada Grace bahwa dia akan pulang kembali ke bumi dan Grace menekankan akan hal itu. Kemudian mereka bersiap berangkat dan diiringi oleh pilot dari NASA. Tujuan mereka adalah ke stasiun luar angkasa milik Rusia untuk mengisi bahan bakar. Sesampainya di sana, mereka docking di stasiun tersebut dan disambut oleh seorang kosmonot Rusia yang juga rada sedikit gila bernama Lev Andropov. Mungkin dia kelamaan berada sendirian di luar angkasa. Sewaktu melakukan reveal, AJ mendapatkan penjelasan dari Lev Andropov apa yang harus dilakukan jika terjadi malfungsi. Lalu, proses pengisian pun dimulai. Ketika berada pada level 90% bahan bakar, tiba-tiba terjadi kebocoran di saluran pengisian. Hal ini memaksa AJ untuk menutup katup. Karena keadaan terlalu dingin membuat tuas pengendali katup patah menyebabkan stasiun mengalami kebocoran masif dan bisa meledak kapanpun. Mereka yang berada di sana berlarian kembali ke pesawat. Sayangnya, AJ terjebak bersama Lev Andropov dan tidak bisa kembali ke pesawat. Kemudian mereka mencari jalan lain untuk menuju pesawat lainnya yang akhirnya AJ dan Lev Andropov berhasil masuk pesawat lalu memisahkan diri dari stasiun yang kemudian meledak. Dan kedua pesawat segera menuju ke bulan untuk memasuki asteroid dari belakang. Sewaktu memasuki asteroid, ternyata banyak bebatuan kecil mengikutinya dan pilot menyalakan radar penghindar agar tidak mengenai batu itu. Ketika semakin mendekati asteroid, pesawat yang ditumpangi AJ terkena batu asteroid dan pendorong mereka mengalami kerusakan, membuat mereka mendarat dengan keras ke asteroid. Sebelum pesawat hancur, AJ dan Beer serta Lev Andropov berhasil masuk ke kendaraan armadillo di pesawat. Harry yang berada di pesawat lain mengira pesawat AJ hancur dan dia telah mati. Mereka semua bersedih melihat kejadian itu. Terlebih lagi Grace yang berada di bumi, dia juga ternyata mendapatkan kabar tersebut. Dengan penuh perjuangan, akhirnya pesawat berhasil mendarat di asteroid meskipun selisih sejauh 26 mil dari titik pendaratan yang direncanakan. Di tempat itu ternyata kondisi berkomposisi besi ferrite yang keras untuk melakukan pengeboran. Harry tidak memiliki pilihan lain selain mulai mengebor mengingat asteroid sudah semakin dekat dengan bumi. Sewaktu mulai mengebor ternyata daerah itu terlalu keras. Baru 10 meter mata bor masuk sudah merusaknya. Hal ini membuat pilot pesawat bernama Kolonel William pesimis kepada Harry. Dia mencoba menghubungi pusat kendali untuk mengabarkan itu, tetapi komunikasi terganggu karena kondisi asteroid yang penuh dengan material logam. AJ, Beer, dan Lev Andropov yang berhasil selamat masuk ke mobil armadillo akhirnya keluar dan segera mencoba menuju tempat Harry berada. Sementara itu, setelah mengganti mata bor, Harry kembali meminta Max menjalankan mesin dan karena Max memaksa mesin tiba-tiba, transmisi bor hancur menyebabkan mereka semua terlempar. Untung saja, ternyata Harry dan timnya membawa cadangan transmisi di pesawat. Sewaktu akan mengambilnya, Kolonel William kembali ragu akan keberhasilan tim Harry. Saat itu, Harry meyakinkan dia akan menggali target lubang sedalam 800 meter sesuai keinginan Truman. Namun, Kolonel William kembali berdebat dan dia kemudian memaksa menjalankan protokol kedua. Melihat hal ini, Harry terlibat perdebatan sengit dengan Kolonel. You and your men are the biggest mistake in the history of NASA. Sementara itu, di bumi, Jenderal Kimchi juga menyaksikan tim Harry berhasil mengobor asteroid itu, dan dia mulai memerintahkan menjalankan protokol kedua atas izin Presiden. Jenderal membawa timnya untuk mengamankan ruang kendali utama misi itu dan bersiap meledakkan nuklir yang dibawa Harry melalui sistem kendali jarak jauh. Ketika mereka mengaktifasi bom dari bumi, Harry dan Kolonel terkejut. Lalu, Kolonel berusaha mengeluarkan bom tersebut terburu-buru membuat Harry semakin penasaran.
Dia memaksa penjelasan dari Kolonel William dan akhirnya karena terdesak, Kolonel menodongkan senjatanya ke Harry. Semua orang yang ada di ruang itu terdiam. Harry mengatakan dia berjanji kembali ke bumi pada anaknya, dan Harry pun mengatakan kepada Kolonel dengan tegas, "Ngapain kamu dengar orang yang 100.000 mil jauhnya?" Lalu Truman meminta stafnya untuk memutus hubungan atau yang disebut dengan kill uplink pada sistem agar timer bom berhenti. Ketika berhasil melakukannya, dia dipaksa meninggalkan terminal komputer oleh anak buah Jenderal Kimsey. Sementara Kolonel William meminta dengan sungguh-sungguh agar Harry bisa mengebor sesuai target, dan kembali Harry menjanjikan hal itu. Tiba-tiba timer bom kembali berjalan dan dengan bantuan Kolonel William, akhirnya timer bom bisa dihentikan. Dan Harry segera menghubungi ruang kendali dan marah kepada mereka semua yang ada di sana. Dia kembali mengobor asteroid itu. AJ yang berhasil mendekati tempat Harry mengalami kesulitan karena mereka berada di atas ngarai. Dia kemudian mencoba terjun ke bawah dengan menggunakan thruster armadillo. Dan dengan susah payah dan hampir terbuang ke angkasa luar, akhirnya AJ berhasil mendarat dan semakin dekat dengan lokasi Harry. Ketika melanjutkan pengeboran, terjadilah retakan di asteroid dan bor menembus kantong gas menyebabkan hembusan gas cukup kuat menyebabkan armadillo yang disupiri oleh Max terlempar keluar angkasa. Hal ini membuat Harry kecewa berat. Begitu juga dengan Kolonel William. Di tengah kesedihannya, dia melihat lampu sorot dari armadillo. AJ pun senang ketika bertemu Harry dan akhirnya pekerjaan pengeboran dilanjutkan. Di tengah pengeboran, AJ kembali menemukan kantong gas. Harry meminta AJ untuk berhenti, dan dia ternyata dengan keras kepala terus meminta Harry untuk sekali saja mempercayainya. Lalu tiba-tiba Harry berkata, Make the call. dan saat itulah AJ terkejut. Inilah kali pertama Harry mempercayainya. Lalu dia pun berhasil mencapai target kedalaman 800 kaki. Masalah timbul ketika telah memasukkan bom ke lubang galian. Sistem peledak jarak jauh bom telah rusak, yang berarti satu orang harus tinggal untuk meledakkan bom itu. Akhirnya setelah perundingan buntu, mereka melakukan voting menggunakan potongan kabel. Siapa dapat potongan kabel yang paling pendek akan tinggal untuk meledakkan bom itu. Ketika melakukan voting, ternyata yang mendapat kabel terpendek adalah AJ. Dia pun terkejut dan dengan berpura-pura untuk bersiap di depan Harry. Mengetahui hal itu, Harry ingin mengantar AJ ke bawah, dan ketika berada di luar pesawat, Harry mencopot selang oksigen AJ membuatnya tidak bisa bernapas. Dia memaksa AJ untuk kembali ke dalam pesawat dan Harry menggantikan posisi AJ untuk meledakkan bom itu. AJ tidak terima keputusan Harry. Dia histeris agar tetap meledakkan bom itu. Harry cuma bilang, Take care of yourself. Mendengar Harry meminta AJ menjaga putrinya, dia terdiam penuh kesedihan pada calon mertuanya. Dia pun kembali ke pesawat, membuat semua orang yang ada di pesawat terdiam. Kemudian dengan susah payah, Kolonel William menghidupkan pesawat dan terbang menjauhi asteroid karena mereka hampir menyentuh titik ledak optimal agar asteroid bisa melewati bumi. Harry akhirnya mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada Grace, membuat semua yang ada di ruang kendali bersedih. Dan Grace seakan tidak ingin berpisah dari ayahnya yang selama ini selalu disalahkannya. Ketika akan meledakkan bom, kembali terjadi gempa di sekitar asteroid membuat Harry terlempar. Dan di saat itu, semua orang berharap agar Harry bisa meledakkan bom sebelum batas optimal terlewati. Pilot sempat ingin kembali ke asteroid untuk meledakkan bom itu, tetapi kru lainnya menolak dan mengatakan Harry tidak pernah gagal menjalankan tugasnya. Kemudian Harry dengan susah payah meraih tombol peledak dan meledakkan bom itu dibayangi oleh kenangan bersama putrinya Grace. Bom pun meledak dan menghancurkan asteroid, membuatnya terbelah menjadi dua dan lintasannya berubah melewati bumi. Grace hanya bersedih melihat semua itu dan akhirnya bumi selamat meskipun dengan korban jiwa orang-orang yang terbaik. Dan dia pun menikah tanpa kehadiran ayah yang sangat disayanginya. AJ pun berjanji menjaga Grace sesuai dengan janjinya kepada Harry
dan film pun berakhir. Demikian alur kisah film Armageddon. Sampai jumpa pada ulasan alur film menarik lainnya bersama Film Story.